Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua. Anda dan aku sekalian, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kegiatan belajar dari rumah atau BDR. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menentukan turunan Kn fungsi trigonometri, kemudian mempresentasikan atau menyelesaikan masalah turunan Kn fungsi trigonometri. Oke, jadi maksud turunan Kn di sini yaitu turunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Ya. Jadi insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mencoba memahami bagaimana cara menurunkan fungsi trigonometri sampai turunan ke-2 dan ke-3 ya. Karena turunan pertama kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi di materi ini, di pertemuan kali ini ya, konsep-konsep turunan dasar fungsi trigonometri itu wajib diketahui ya, dipahami kembali. Misalnya turunan sin apa ya, turunan cos ya apa dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi rumus-rumus persamaan trigonometri ya di materi sebelumnya atau di tingkat sebelumnya. Itulah materi-materi pokok yang merupakan konsep pendukung di pertemuan kali ini ya. Oke, baik, kita langsung saja lihat contoh soalnya. Nah, seperti ini. Contoh soal 1. Tentukan turunan ketiga dari fungsi fx sama dengan sin 2x kurang 1. Penyelesaian. Jadi pertama, sebelum sampai ke turunan ketiga ya, kita cari dulu turunan pertama. Simbolnya f aksen ya. F aksen x. Jadi cara menurunkan fungsi ini yang pertama itu kita turunkan dulu fungsi sinusnya. Ya, ini. Fungsi sinusnya itu turunannya fungsi sinus adalah cos. Jadi kita dapat cos 2x kurang 1. Nah, kemudian kita turunkan lagi ini fungsi aljabarnya di belakang. Yaitu turunannya 2x 2. Turunannya 1 negatif 1 itu 0. Ya, jadi di sini turunannya 1 0. Jadi 2 kurang 0 2. Jadi kita dapatkan cos x 2x cos 2x kurang 1 kali 2. Oke. Sekarang hasilnya kita sederhanakan kali ke depan ya. Jadi kita dapat 2 cos 2x kurang 1. Nah, inilah turunan pertama. Ya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke turunan yang kedua. Nah, ini ya. Jadi turunan kedua berarti turunan pertama kita turunkan kembali. Ya. Berarti ini konstan tetap ya. Tetap. Nah, turunannya cos 2x kurang 1, turunannya fungsi cos di pertemuan yang lalu itu adalah negatif sin. Ya, makanya di sini kita dapatkan negatif 2 sin 2x kurang 1. Ah, turunannya kembali fungsi ini 2x kurang 1 itu 2. Jadi kita dapatkan f double aksen sama dengan negatif 2 sin 2x kurang 1 kali 2 ya. Jadi ini 2 ini dari mana ya, ini turun saja ya. Ini negatif dari mana, turunannya cos itu negatif sin ya. Ini 2 dari mana, turunannya 2x kurang 1. Sehingga kita dapatkan turunan kedua itu adalah 2 kali negatif 2 berarti negatif 4 sin 2x kurang 1. Inilah hasil turunan kedua. Nah, sekarang yang terakhir yang ditanyakan turunan ketiga. Ya, oke, jadi turunan ketiga berarti turunan kedua ini kita turunkan lagi. Ya, jadi kita dapatkan ini 4-nya tetap, negatifnya tetap ya. Turunannya sin ya, cos 2x kurang 1. Turunannya 2x kurang 1 2. Jadi kita dapatkan turunan ketiga negatif 4 kali cos 2x kurang 1 kali 2. Hasilnya adalah negatif 8 cos 2x kurang 1. Nah, inilah yang diminta di soal 1 ya.
turunan ketiga. Jadi dalam menentukan turunan ketiga suatu fungsi trigonometri, kita harus melakukan atau menurunkan fungsi itu mulai dari turunan pertama, kedua, sampai ketiga ya. Jadi harus melewati tahap seperti itu. Oke, inilah pembahasan contoh soal 1 ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita melangkah ke soal yang kedua. Nah ini, tentukan turunan ketiga dari fungsi fx sama dengan sin x cos 2 cos 3x ya, ini fungsinya. Oke, penyelesaian. Nah, dalam menentukan turunan ketiga dari fungsi ini ya, itu kita harus mengingat persamaan trigonometri yang pernah dibahas di kelas 11 ya. Kenapa mesti ke sana? Karena kalau tidak kita akan memenuhi jalan yang begitu panjang ya. Misalnya ini, kalau kita mau turunkan langsung ini ya, tanpa mengingat persamaan di kelas 10, ini kan kita bisa menggunakan U ini V, iya kan? Tetapi itu prosesnya panjang. Kalau kita menggunakan persamaan, kita ingat persamaan di kelas 11 bahwa sin S cos 3x itu ada persamaan ya, seperti ini ya. Mudah-mudahan masih ingat, ini rumus perkalian namanya ya. Jadi sin S cos 3x berarti kita gunakan rumus yang pertama ya, sin alfa cos alfa. Nah, jadi ini ada 4 rumusnya. Cos alfa, sin alfa kali cos alfa kali sin alfa dibalik cos alfa kali cos alfa, dan sin alfa kali sin alfa. Nah, untuk soal kita ini sin cos berarti yang pertama. Nah, jadi sin cos. Jadi kita rubah ini ya, kita rubah seperti ini, 1/2 sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Nah, sehingga kita dapatkan, sebelum diturunkan ya, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Nah ini, jadi 1/2 sin x tambah 3x, ini kan alfanya x, betanya 3x, jadi x tambah 3x kan sama, tambah sin x kurang 3x, ya ini kurang. Sehingga kita dapatkan x tambah 3x itu kan 4x, x dikurang 3x itu kan negatif 2x, sehingga kita dapat persamaan baru ya, 1/2 sin 4x tambah sin 2x. Nah ini, nah kalau sudah seperti ini, nah ini sudah mudah diturunkan ya, karena ini kita akan menurunkan yang ketiga, jadi butuh penyederhanaan terlebih dahulu. Nah lanjut, kita turunkan ini ya. Nah tapi sebelum menurunkan, kita ingat ini adalah sin negatif 2x. Ini kan sudut negatif ya, di kelas 11 pernah dibahas itu sudut negatif fungsi trigonometri. Nah ini bisa kita rubah dengan menggunakan rumus ini ya, mudah-mudahan masih ingat. Sin negatif alfa bisa kita rubah negatif sin alfa, jadi negatifnya di depan. Kalau cos negatif alfa ya hilang, ini bisa ditulis cos alfa saja, hilang negatifnya itu kalau cos ya. Tangan ya sama posisinya dengan sin ke depan, kotangan juga ke depan, sekan tidak ada, berpasangan dengan cos. Kosekan ya di depan. Nah ini harus dipahami ya, jika ketemu dengan rumus-rumus trigonometri dengan sudut negatif ya. Jadi kita ambil yang ini, sehingga bentuk ini kita bisa sederhanakan seperti ini, 1/2 sin 4x kurang sin 2x ya. Jadi ini ke depan ya, menggunakan rumus ini. Oke, lanjut. Setelah ini, inilah yang kita turunkan. Oke, kita turunkan turunan pertamanya, 1/2 konstan tetap. Turunannya sin 4x itu turunannya sin cos 4x. Turunannya 4x itu 4, makanya dikali 4 ya kan. Oke, dan seterusnya ini turunannya sin cos 2x, turunannya 2x 2. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, cara penyederhananya boleh ini 1/2 kali ke dalam ya, karena kita lihat ini 4 bilangan genap, 2 juga bilangan genap, jadi ini genap, jadi bisa ya, 1/2 kali 4 2. Oke, 1/2 kali 2 1, sehingga kita dapat bentuk yang terakhir 2 cos 4x kurang cos 2x ya, karena 1 kali cos 2x tetap cos 2x. Nah inilah turunan pertama, jadi ini baru turunan pertama.
Oke. Sekarang kita melangkah ke turunan kedua. Ya, jelas ini yang kita turunkan ya. Tapi kan sudah aman, sudah sama dengan contoh 1. Oke, turunan kedua langsung. 2 konstannya ke depan. Nah, ingat turunannya cos itu negatif ya, jadi negatif sin 4x. Turunannya 4x lagi ya 4. Nah, negatifnya tetap ini turunannya cos 2x ya negatif sin 2x ya, saya kurung ya, sin negatif 2x. Turunannya 2x 2. Oke, lanjut kita sederhanakan ya. Nah, ini kita kali ke dalam ya. Ini 2 kali 4 ya. Oke ya, karena ini kan 2-nya di sini saja, jadi ini 2 kali 4 min 8 ya. 2 kali 4 8 dikali lagi min 1 berarti min 8 sin 4x. Kemudian ini negatif kali negatif positif kali 2 berarti positif 2 sin x ya. Inilah turunan yang kedua ya, turunan yang kedua. Nah, sekarang kita menuju ke turunan yang ketiga, yaitu ini ya, tinggal sama caranya. Minus 8 ini konstan tetap, kemudian sin 4x, turunannya sin itu adalah cos 4x, turunannya 4x itu 4, turun 2 tetap ya, turun saja karena dia konstan. Sin 2x ya. Sin 2x itu turunannya ya min ini maaf ya, di sini sin 2x. Kita ganti dulu. Ya, di sini bukan, maaf ya, ini turunannya sin adalah cos. Berarti min juga di sini ya. Jadi bukan tambah di sini, kita hapus dulu. Iya. Oke, jadi kita kasih negatif. Turunannya sin kan cos, berarti di sini bukan sin ya. Oke. Salah ketik ini. Jadi di sini adalah cos ya. Iya. Iya. Oke. Ya, jadi cos 2x. Jadi hasilnya min 8 cos 4x kali 4 kurang turunannya sin min cos ya, 2 nya tetap, min 2 cos 2x turunannya 2x yaitu 2. Oke. Jadi jawabannya 4 kali min 8 min 32. Iya. 2 kali min 2 berarti min 4 ya. Salah lagi, otomatis salah karena dari atas sudah salah ya. Kita perbaiki dulu. Jadi di sini bukan positif di sini ya, saya hapus. Iya. Kita hapus. Ini ganti negatif. Iya. 2 kali 2 ya negatif 4. Ini cos, otomatis ini salah ya. Oke, kita ganti ini dengan cos ya, cos ini. Iya. Oke. Oke, kita ganti cos. Oke, jadi inilah turunan ketiga ya dari fungsi trigonometri untuk soal 2 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi, dalam menentukan turunan ke n ya, ketiga k atau keempat, itu prosedurnya ya kita start di turunan pertama, 2, 3 dan seterusnya. Makanya dalam menentukan turunan ini yang harus diperhatikan yaitu penyederhanaan fungsinya ya. Jadi tolonglah dibuka kembali catatannya tentang persamaan-persamaan trigonometri di kelas 11. Baiklah anak-anakku sekalian, inilah mungkin pembahasan kita di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.